Mengejutkan, pengakuan Lisa Mariana yang disertai bukti video kini mendapat bantahan keras dari Ayu Aulia yang mengaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Ridwan Kamil. Dalam keterangannya, Ayu Aulia tidak hanya memberikan terkait kronologi pertemuan Lisa dan Ridwan Kamil, namun juga menyebutkan bahwa pengakuan Lisa sebelumnya adalah kebohongan semata. Pernyataan tersebut pun ia sampaikan berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya. Ayu bahkan secara rinci memaparkan satu persatu dugaan kebohongan Lisa Mariana, mulai dari bagaimana pertemuan itu pun terjadi hingga pengakuan Lisa tentang kehamilannya. Lantas seperti apa pengakuan Ayu terkait klaim dari Lisa yang menyebutkan dirinya sudah hamil 4 bulan saat bertemu dengan Ridwan Kamil? Siapa sebenarnya ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa menurut Ayu? Tak hanya itu, Ayu Aulia pun juga menjawab tudingan miring yang menyebutkan dirinya sebagai mucikari yang mempertemukan Lisa dengan Ridwan Kamil pada kala itu. Benarkah tudingan tersebut atau justru ada kebenaran lain di balik semuanya? Sementara itu, di sisi lain, pengakuan Lisa Mariana yang sempat disampaikan kepada publik mendapatkan respon pihak kuasa hukum Ridwan Kamil, termasuk langkah hukum somasi yang sudah ia layangkan. Dan yang tidak kalah mengundang perhatian, muncul pengakuan dari sahabat dekat Lisa Mariana yang menyebutkan bahwa Lisa pun sempat mengalami stres hingga depresi lantaran anak yang dilahirkannya belum juga mendapat pengakuan dari Ridwan Kamil. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Akhir pekan kemarin, publik pun dibuat geger oleh keberanian Lisa Mariana yang tampil dengan penampilan terbarunya, sekaligus mengungkapkan kisah asmara terlarangnya di masa lalu bersama Ridwan Kamil. Lisa pun tak hanya membeberkan kronologi hubungan mereka, tetapi juga menyertakan bukti-bukti berupa video dan juga pernyataan bahwa ia pun telah memiliki seorang anak dari hasil hubungan tersebut. Namun, pengakuan Lisa Mariana itu langsung mendapatkan sanggahan tegas dari sosok yang mengaku sebagai kerabat Ridwan Kamil, yaitu Ayu Aulia. Di hadapan publik dan juga didampingi kuasa hukumnya, Ayu Aulia pun menyatakan bahwa semua pengakuan Lisa pun adalah mengada-ngada. Ayu Aulia juga menjelaskan bahwa dirinya pertama kali bertemu dengan Lisa Mariana pada tanggal 23 Mei 2021 di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Menurut Ayu, Lisa lah yang kemudian menghubungi Ridwan Kamil pada 29 Mei 2021 melalui aplikasi Telegram sambil membawa-bawa nama Ayu Aulia. Masih menurut Ayu, saat menghubungi Ridwan Kamil, kondisi Lisa Mariana pun sudah dalam keadaan hamil 4 bulan. Karena itu, Ayu pun juga menduga bahwa Lisa pun telah berbohong saat pertama kali bertemu dengan Ridwan Kamil, termasuk dalam pengakuannya mengenai waktu kehamilan. Ayu pun juga menyanggah klaim dari Lisa dan kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa anaknya tersebut lahir secara prematur. Ia pun bahkan menyebutkan bahwa anak itu pun bukanlah hasil hubungan dengan Ridwan Kamil, melainkan dengan pria lain yang diduga bernama Irvin. Pernyataan ini pun ia dasarkan dari pengakuan sahabat dekat Lisa yang mengaku mendapatkan curhat dari Lisa pada tanggal 10 Juli 2021 tentang siapa sebenarnya ayah biologis dari anak tersebut. Dengan informasi dan juga bukti-bukti yang dikantonginya, Ayu Aulia pun juga menegaskan bahwa Lisa juga berbohong soal kelahiran putrinya yang disebutnya secara prematur.
Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dari hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samarkan saja. Kata lo, Selin anak gue, mana yang benar? Ca itu adalah LM. Ya, oke. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya. Nah, ini tanggalnya tanggal 10 gue hamil anak Irvin pada tanggal 10 Juli. Dalam preskon yang mengatakan bahwa dirinya tidak hanya berhubungan badan dengan RK dan tidak pernah dengan laki-laki manapun adalah suatu kebohongan dan ini baru diduga ya. Mbak LM ini mencet telegram kepada Bapak RK, dia bilang sudah 4 bulan. Artinya hamilnya adalah April. Sementara beliau bilang bertemunya itu bulan Juni. Artinya beliau diduga berbohong pada saat bulan bertemu, gitu ya. Pengakuan Mbak LM sendiri adalah 36 weeks yang dimana kalau saya searching orang awam itu adalah tidak prematur dan 3,6 kg itu bukan bayi prematur. Karena saya sudah memberikan itu kepada instansi terkait, gitu ya, dan ditandatangani oleh Mbak yang bernama Lisa Mariana secara sadar, secara tulisan tangan beliau pula. Bagaimana caranya orang menandatangani tanpa membaca? Memang saya kan sebagai saksi, ya pasti harus membaca. Saksi saja membaca, apalagi yang bersangkutan bahwasannya ketika USG itu terjadi, kita tahu ini adalah suatu kebohongan. Tak tinggal diam, Ayu Aulia pun akhirnya angkat bicara dengan membeberkan sederet bukti untuk membantah pengakuan Lisa. Pasalnya, selama ini Lisa pun begitu getol menyerang dirinya, bahkan menyeret nama Ridwan Kamil dalam pengakuan-pengakuan kontroversialnya. Salah satu tudingan yang paling disorot adalah klaim dari Lisa Mariana bahwa Ayu Aulia adalah sosok yang memperkenalkannya kepada Ridwan Kamil. Namun, Ayu Aulia pun membantah keras tudingan tersebut. Menurut Ayu, ia tidak pernah sekalipun memperkenalkan Lisa kepada Ridwan Kamil. Ia pun menjelaskan bahwa pada saat itu dirinya pun memang sedang berada dalam sebuah organisasi dan tengah berkomunikasi lewat video call dengan Lisa yang pada saat itu sedang berada di sebuah restoran. Dari situlah, menurut Ayu, Lisa pun termotivasi untuk menghubungi Ridwan Kamil secara langsung. Ayu pun juga menegaskan dirinya bukan mak comblang, apalagi mucikari seperti yang dituduhkan. Jika ada pihak yang menuduh dirinya demikian, Ayu Aulia juga menantang agar tuduhan tersebut dibuktikan secara hukum. Dan jika memang benar dirinya bersalah, Ayu pun mengaku siap untuk menghadapi konsekuensi hukum yang berlaku. Tak hanya itu, Ayu Aulia pun juga membantah tudingan lainnya yang datang dari Lisa Mariana yang menyebutkan dirinya sebagai mantan wanita simpanan Ridwan Kamil sebelum Lisa. Saya tidak pernah memperkenalkan dan beliau sendiri yang men-DM dari awal saya tidak pernah berubah karena saya mempunyai bukti. Jadi tolong lain kali kalau memang siap untuk berbicara, lampirkan bukti yang seperti saya. Saya tidak pernah bilang kalau saya pernah menjadi simpanan Pak RK, tidak pernah. Saya bilang saya pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang, bukan dalam hubungan ini. Tolong digarisbawahi.
Dengan tegas, Ayu pun menyatakan bahwa semua tuduhan itu hanyalah sebuah fitnah dan juga tidak berdasar. Sosok Lisa Mariana kembali menjadi sorotan publik setelah kemunculannya baru-baru ini disertai pengakuan mengejutkan. Dalam pernyataan terbukanya, Lisa mengaku pernah menjalin hubungan pribadi dengan Ridwan Kamil di masa lalu. Lisa pun mengungkapkan bahwa pertemuan awal dengan Ridwan Kamil terjadi pada bulan Mei 2020. Dalam pengakuannya, ia pun juga menyatakan bahwa saat itu dirinya pun tidak mengetahui jika Ridwan Kamil adalah seorang pejabat publik yang sudah berkeluarga. Menurut Lisa, komunikasi awal dimulai melalui pesan langsung di media sosial yang kemudian berkembang menjadi interaksi yang lebih intens. Ia pun juga menyebutkan bahwa dirinya pernah diajak bertemu secara langsung dan setelah itu komunikasi pun berlanjut melalui aplikasi pesan lainnya. Lisa mengklaim bahwa selama menjalin kedekatan, ia pun beberapa kali menerima kiriman dana yang disebutnya sebagai uang jajan. Selain itu, ia pun juga menyebutkan bahwa rutinitas video call menjadi bentuk komunikasi mereka di tengah kesibukan masing-masing. Pernyataan Lisa ini pun tentunya menjadi perhatian publik dan juga memicu berbagai reaksi, baik dari kalangan masyarakat maupun dari pihak terkait. April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri ke Instagram. Langsung video call dan saya kaget, gitu. Oh ini Pak RK. Ya karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Bukan saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 3 hari 2 malam. Habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin dikit. Kan pakai pengaman? Dia nggak mau. Setelah VGS, ya sudah. Saya dikasih uang jajan gitu. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya? Ini teman-teman. Betul. Ya. Tahan Bang, tahan. Lisa Mariana kembali menjadi perhatian publik setelah mengungkap detail mengenai hubungan pribadinya di masa lalu dengan sosok yang diduga adalah Ridwan Kamil. Dalam pengakuannya, Lisa pun juga menyebutkan bahwa setelah pertemuan selama 3 hari di sebuah hotel di Palembang, dirinya pun mengetahui tengah mengandung. Lisa mengaku menyampaikan kabar kehamilan tersebut saat sedang berada di Bali bersama sahabatnya. Namun menurut Lisa, respon yang diterimanya tidak seantusias harapannya. Sejak saat itu, komunikasi pun langsung antara ia dan Ridwan Kamil berubah dan hanya dilakukan melalui ajudan. Lisa pun juga menyampaikan bahwa ia sempat menerima sejumlah uang yang menurut pengakuannya ditujukan agar ia menggugurkan kandungan. Namun, Lisa memutuskan untuk mempertahankan kehamilan tersebut dan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan hidup serta sewa apartemen. Setelah anaknya lahir, Lisa pun juga menyebutkan sempat menerima janji dukungan finansial hingga sang anak pun menyelesaikan pendidikannya. Namun, menurutnya, jumlah dukungan dana yang dikirimkan pun mulai tidak menentu. Hingga akhirnya 8 bulan terakhir tidak ada bantuan sama sekali. Situasi itulah yang dikatakan menjadi salah satu alasannya memutuskan untuk mengungkapkan semua hal ini ke hadapan publik. Lisa berharap ada kejelasan dan juga ada tanggung jawab atas apa yang telah terjadi, terutama untuk masa depan sang anak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa. Ajudannya itu juga masih saya uang. Dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya.
kan biaya masih dikasih per bulannya, tapi itu asal-asalan dan maksudnya jumlahnya asal-asalan. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas saran saya sampai dengan kuliah. Saya sudah menunggu dari pihak sana untuk SPP, BMA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Mengejutkan aksi Ayu Aulia yang membongkar kebohongan Lisa Mariana. Lantas seperti apa tanggapan kuasa hukum Ridwan Kamil atas somasi yang dilayangkan oleh Lisa Mariana? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Menanggapi aksi Lisa Mariana yang membongkar semua bukti, termasuk pengakuannya yang telah melayangkan surat somasi kepada pihak Ridwan Kamil. Akhirnya, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar memberikan tanggapannya. Ia pun membenarkan bahwa surat somasi dari Lisa Mariana memang telah mereka terima. Namun menurutnya, isi somasi tersebut perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum pihaknya bisa memberikan jawaban resmi. Muslim Jaya juga menyampaikan bahwa Ridwan Kamil pun ingin segera mendapatkan kepastian hukum terkait anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana. Bahkan, suami Atalia Praratia itu pun juga siap untuk menghadapi segala konsekuensi hukum yang mungkin akan timbul dari proses ini. Kemarin saya terima somasinya dari kantor hukumnya Pak Ibu LM ya. Namun saya belum lihat isinya apa. Jadi kami pelajari dulu terkait dengan anak, pengakuan hak anak. Kan ada ranahnya. Apa itu ranahnya? Di pengadilan. Ajukan ke pengadilan. Kan begitu. Jangan omon-omon. Jangan publikasi ke media, penggiringan opini. Pak Ridwan Kamil siap dengan semua konsekuensi hukum yang itu memang harus dihormati. Kuasa hukum Ridwan Kamil juga menegaskan seharusnya Lisa Mariana menunjukkan bukti-buktinya di pengadilan dan bukan kepada media seperti yang Lisa lakukan dalam konferensi pers pada akhir pekan lalu. Tak hanya itu, jika dalam pernyataan Lisa terdapat unsur fitnah ataupun pencemaran nama baik, maka menurut kuasa hukum akan ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan. Lebih lanjut, ia pun menegaskan bahwa klaim Lisa Mariana yang menyebut dirinya memiliki anak dari Ridwan Kamil harus dibuktikan melalui jalur hukum. Menurutnya, penyelesaian secara hukum jauh lebih bermartabat dibanding sekedar mengumbar aib di hadapan publik. Di dalam konversi ini kan yang diciptakan, yang dibuatkan narasi yang disampaikan A sampai Z. Bahkan ada narasi yang disampaikan LM ingin nafkah dari RK dan anaknya. Pertanyaan saya sederhana, LM siapa? Bahasa Betawinya, ente siapa? Kok mau dinafkahi? Kan gitu toh? Nah, terkait dengan anak, kan sudah disampaikan bahwa mereka yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Sekarang ya tinggal buktikan secara hukum. Ada ajas hukum, actori incumbit probatio. Apa itu? Siapa yang mendalilkan sesuatu, menuduh sesuatu, dialah harus buktikan. Kalau bukti yang berkekuatan hukum disampaikan ke pengadilan, bukan ke media. Kami hanya mengingatkan segala sesuatunya yang punya fitnah dan pencemaran baik ada konsekuensi hukumnya. Lantas seperti apa dukungan sahabat atas langkah Lisa Mariana untuk memperjuangkan hak anaknya? Benarkah menurut sahabatnya, Lisa pun sempat mengalami stres dan juga depresi lantaran putrinya belum mendapatkan pengakuan dari Ridwan Kamil? Selamat untuk Intens
investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah Lisa Mariana yang terus memperjuangkan hak anaknya juga mendapat dukungan dari sahabatnya DJ Sunny. Ia pun salut dengan keberanian Lisa untuk mengungkap cerita kelamnya demi anaknya mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Pasalnya saat ini, Lisa pun masih belum nyaman dengan kondisi penampilannya sekarang. Bahkan, diakui DJ Sunny, Lisa pun sempat mengalami stres hingga ia pun sampai depresi. Dan ketika ia menelpon Lisa, sempat tidak diangkat. Bahkan ketika menyinggung soal anak, Lisa pun mendadak marah, nangis hingga mengamuk. Menurut DJ Sunny, mungkin saja hal ini pun disebabkan karena putrinya belum mendapatkan pengakuan. Dia bisa speak up sekarang karena kan udah lama kan suruh speak up, dia tuh kayak masih insecure dengan badannya, jadi dia tuh perawatan dulu dari kemarin, suplemen segala macam, perawatan untuk wajah segala macam, baru mau speak up, depresi, makanya mungkin larinya ke makan, makanya jadinya kayak begitu kan, beda kan badan dia yang dulu sama yang sekarang. Ya saya kalau telepon itu juga dia tuh jarang mau ngangkat, kalau ngomongin anak sering kayak nangis gitu kan, kalau apa tolong dong jangan ngomongin anak apa segala macam, dia paling sensitif. Mungkin karena anaknya kayak yang tadi dia katakan ya belum pernah ditemuin apa segala macam, mungkin sakitnya itu mentalnya itu kena, udah pasti dong kita seorang ibu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.